Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih, ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Kami sudah membuat surat sampai ke PBB. Saya mengatakan bahwa kemajuan bangsa, ya, kemajuan bangsa itu ditentukan oleh kualitas manusia. Kualitas manusia ada dua hal yang mendasar. Satu, kesehatan. Dua, pendidikan. Kalau dua itu dikelola dengan baik, insya Allah kualitas manusia akan baik. Kalau kualitas manusia baik, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Karena orang yang sehat dan tercerdaskan, dia akan bisa beraktivitas dengan jauh lebih baik. Betul tidak, teman-teman? Nah, itulah sebabnya kenapa dua hal ini penting. Nah, pertanyaannya, apakah ini urgen? Urgen sekali di Indonesia, sangat urgen. Banyak dari kita yang tidak bisa berkarya dengan baik karena tidak mendapatkan pendidikan dengan baik. Ini kita adik-adik semua dari kampus. Anda termasuk beruntung, adik-adik. Coba ingat-ingat teman SD yang sampai kuliah. Satu kelas saja. Ada berapa yang nggak pernah kuliah? Satu kelas saja. Satu kelas mungkin 40. Kenapa saya katakan itu? Di Indonesia masuk SD 5,4 juta kira-kira masuk SD. Setengah satu. Lulus SMA sudah berkurang menjadi berapa? 3,8 juta. Hilang di jalan. Yang lulus termasuk Anda nih lulus. Anda termasuk yang 3,8. Selisihnya di mana? Di luar sana, nggak pernah masuk, nggak bisa lulus. Seperti piramid kita ini. Partisipasi sekolah SD 99%, SMP 81%, SMA 64%. Jadi 36% dari anak-anak SD kelas 1 itu tidak pernah lulus SMA. Bagaimana kita lalu kita selalu bicaranya tentang kualitas sekolah ditingkatkan, kurikulum ditingkatkan. Lah yang tidak dapat sekolah itu bagaimana? Kita nggak obrolin. Betul tidak? Setiap kali kita bicara pendidikan selalu membicarakan yang berada dalam sekolah. Dan yang di luar ada yang mikirin. Itu yang membuat sektor informal kita selalu besar. Karena mereka mau daftar pekerjaan, daftar ke Universitas Bung Hatta aja, pasti ijazahnya minimal SMA untuk jadi pegawai. Betul tidak? Lah ijazah SMA aja nggak punya. Urgen ini. Ini kalau nggak diselesaikan, kita ketinggalan terus. Coba hitung 1,6 sampai 1,8 per angkatan yang tidak lulus SMA. Kalikan 10 tahun, 16 juta sampai 18 juta anak per angkatan. Selama problem ini dibiarkan, itu tambah terus. Ke depan kita selalu isinya informal sektor. Kenapa? Karena mereka nggak pernah bisa lulus SMA. Karena itu yang harus dikerjakan. Ini baru kualitas pendidikan, belum Indonesia didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Titik. Kata mayoritas, kata minoritas tidak ada di dalam seluruh perdebatan pendiri bangsa ini. Tidak ada. Coba cek. Tidak ada. Yang ada adalah golongan. Apa bedanya kata minoritas, mayoritas, dan golongan? Exactly. Golongan mencerminkan varians. Varians itu variasi apa? Varians. Kalau minoritas dan mayoritas menggambarkan magnitude. Mulai kapan? Sejak kita banyak belajar ilmu sosial di barat, terutama Amerika, yang pulang kemudian membawa banyak diksi minoritas mayoritas. Kenapa? Karena di sana ada praktek slavery, ada praktek diskriminasi, sehingga diksi itu terjadi. Nah, saya melihat penting sekali bagi kita untuk melindungi, memikirkan
siapa saja. Kan itu tadi kalimat saya, Republik Indonesia tidak didirikan untuk melindungi minoritas, tidak didirikan untuk melindungi mayoritas, didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. It doesn't matter the size. Nah itu menurut saya itu mindset tuh yang harus ada. Kenapa? Karena kalau mindsetnya nggak begitu, nanti kita selalu ngukurnya magnitude. Akhirnya kalau pakai magnitude, kalau kecil nggak diperhatiin, kalau gede diperhatikan. Tapi kalau antar golongan, enggak. Coba Anda lihat, perhatikan catatan perdebatan menuju penyusunan Undang-Undang Dasar. Itu perdebatan ramai itu, nggak ada kata minoritas, adanya golongan. Ketika perdebatan konstitusi ada, semua juga. Saya sampai di sana itu saya perhatikan, ini pendiri Republik ini visioner ya gitu. Gimana mereka memilih diksi yang menggambarkan sebuah terobosan berpikir. Kenapa? Karena Indonesia to begin with adalah sebuah negeri multi minorities. Pertanyaan, multi minorities kita ini, begitu banyak minoritas di kita, sulit sekali kita akan ketemu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Saya itu ragu apakah betul-betul Irma Chaniago ini dulu pernah menyoblos Anies sebagai capres yang partainya dukung. Ya, kita tahu bahwa Surya Paloh sangat dekat dengan Anies. Saya tahu bahwa Nasdem ini juga mendukung Anies di Pilpres 2024. Namun setelah itu teman-teman sampai hari ini pun bagaimana, bahkan sebelumnya pun Irma itu betul-betul selalu memberikan sindiran, kritikan kepada Anies dan itu membuat kita semakin bertanya, apakah Irma ini betul-betul dulu nyoblos Anies sepertinya kita ragu karena apa yang ia selalu ucapkan itu selalu tendensius kepada Anies kan. Ia seolah-olah tidak menerima sosok Anies sebagai seorang negarawan, seorang capres yang selayaknya dipuja atau dipuji oleh pendukungnya, teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies saat ini beliau membuktikan terus tanpa harus sakit hati dengan para orang-orang yang tidak suka dengan dia, teman-teman. Bagaimana per hari ini pun Anies kemudian menjadi tokoh yang terus bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk warga, membantu warga baik dalam gerakan-gerakan sosial yang ia kerjakan. Kalau kita melihat bagaimana Anies saat ini, teman-teman terus menjadi sebuah individu di luar pemerintah yang selalu mengkritik pemerintah, teman-teman, ketika kebijakan-kebijakan tersebut tidak pro rakyat. Dan kali ini dengan adanya partai Anies Baswedan, yaitu Partai Gerakan Rakyat, Anies sudah tidak sendiri lagi sebab ada kader-kadernya, ada partai yang akan membela, akan mendukung Anies, teman-teman. Gerakan Rakyat yang diberikan oleh para simpatisan dan pendukungnya ini sangat luar biasa, kan? Jadi tidak heran kalau Anies ini digadang-gadang akan maju sebagai capres 2029 nanti. Yang notabene sekitar 2 tahunan lagi, teman-teman, dan ini sangat-sangat cepat Jadi kita yakin bahwa Anies akan menjadi seorang presiden Republik Indonesia, kan? Perjalanan Anies masih panjang, Anies masih sangat muda, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?